Kita bisa saja berencana, tetapi ketetapan Sang Khalid tetap menjadi garis finishnya. Jantungku bergemuruh kencang, Nasran berdiri kaku. Dia sama sekali tidak melihat pisau yang masih menancap di perutnya. Dua preman berengek itu tertawa puas. Sebelum mereka pergi, satu dari mereka menggores pergelangan tanganku dengan satu pisau lainnya. Handshake yang kupakai sobek, mereka akhirnya pergi terbirit-birit. Ah, jeritku. Sungguh, ini perih, sangat perih. Aku tidak bisa berpikir jernih. Darah terus keluar dari perut Nasran dan tanganku. Dia terkulai lemas di pangkuanku. Matanya hampir sempurna tertutup. Tangannya masih memegangi pisau yang menancap di perutnya. Darah terus bercucuran membanjiri tangan dan kemejanya. Aku menutup mata kuat-kuat. Gangguan sinkop pasopagalku sepertinya kambuh. Gangguan ini sebenarnya merupakan kondisi yang umum terjadi yang bisa membuat tubuhku lemas dan pingsan. Sinkop pasopagal ini bisa terjadi karena beberapa hal. Salah satunya adalah melihat darah. Setiap melihat darah aku langsung pusing dan rasanya ingin pingsan. Bertahan pak, bapak pasti selamat, kataku terbata-bata sambil menahan rasa perih yang tidak tertahankan di tangan. Padahal hanya di tangan, tapi sakitnya begitu luar biasa. Bagaimana dengan dirinya yang terluka lebih dalam dariku? Pasti sakitnya lebih hebat daripada lukaku. Kalian berdua terluka, kita harus ke rumah sakit sekarang, kata Yani seperti orang kehilangan akal. Dia mundar-mandir menghubungi pihak rumah sakit. Air matanya terus mengalir. Yani menangis sambil memeluk lututnya kuat. Aku ingin menghiburnya, tapi tanganku juga sangat sakit. Nasran seperti kesulitan bernapas karena kehilangan darah yang tak terhindarkan. Sistem peredaran darah mungkin kesulitan untuk bekerja dengan baik. Hal ini mengakibatkan kurangnya oksigen ke organ-organ penting seperti jantung dan otak. Tidak berapa lama, mobil ambulans datang. Para petugas rumah sakit langsung membawa Nasran ke dalam mobil. Lo temani Pak Nasran, motor lo biar gue yang bawa, kata Yani cepat. Tanpa membuang waktu lagi, aku langsung masuk ke dalam mobil. Nasran pingsan, tapi deru napasnya semakin melemah. Beribu doa aku panjatkan agar Nasran selamat. Bagaimanapun juga ini salahku, dia sudah menolongku. Aku terkesiap saat tangannya menyentuh tanganku. Buru-buru ku lepas genggamannya. Entah sadar atau tidak dia bergumam, Bunda, Hanin. Apa dua wanita itu begitu luar biasanya di hidup Nasran? Sampai di saat seperti ini pun dia menyebut mereka. Mobil sampai di rumah sakit. Petugas buru-buru membawa Nasran masuk ke dalam. Aku turun dan mengikuti langkah mereka, namun terhenti karena instruksi dari salah satu administrasi rumah sakit. Mbak, silahkan isi data pasien terlebih dahulu sebelum penanganan lebih lanjut, ditanya. Aku menatap sebentar perempuan yang kira-kira usianya lebih muda dariku, 1 tahun itu. Tapi saya bukan keluarganya, jawabku. Lagian aku tidak tahu apapun tentang Nasran. Yang ku ketahui hanya dia laki-laki dan berusia 27 tahun, hanya itu. Bisa Mbak hubungi pihak keluarganya, tanyanya lagi. Aku mendadak loading, tidak tahu sama sekali siapa keluarga Nasran. Yang ku tahu dia hanya tinggal sendirian di Indonesia. Hanin. Mendadak nama itu yang ada di pikiranku. Aku juga tidak bisa menjamin kalau Hanin tahu banyak tentang Nasran. Tapi setidaknya aku sudah berusaha. Barangkali dengan menjadi sekretarisnya yang baru, Hanin jadi banyak tahu tentang bosnya. Untungnya terakhir kami bertemu sempat bertukar nomor. Namun saat aku mencoba menghubunginya, yang menjawab hanya operator pertanda nomornya sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Aku mengeram frustasi. Nomornya tidak aktif. Bagaimana ini? Semakin lama aku mengisi data itu, maka semakin lama pula Nasran ditangani. Padahal aku tahu dia pasti sangat kesakitan. Saya sebagai walinya, putusku akhirnya. Tidak lama setelah itu, suster tersebut memanggil seorang dokter yang memang sudah bertugas di UGD malam itu. Dokter umum yang kutebak masih seusia dengan Nasran itu menjelaskan bagaimana kondisi Nasran dan operasi apa yang akan dilakukan oleh dokter bedah. Aku setuju dengan apapun yang akan dilakukan, selama semua itu bisa menyelamatkan Nasran. Jika pasien mengalami shock
Hipovolemik itu cukup berbahaya karena dapat menyebabkan hipotermia, kerusakan organ dan serangan jantung, kematian jaringan, dan kematian total. Yang perlu diperhatikan adalah efek yang ditimbulkan pada setiap orang bisa sangat bervariasi. Hal ini bergantung pada seberapa banyak darah yang hilang, seberapa cepat dia kehilangan darah, dan di bagian tubuh mana dia terluka. Dokter itu menjelaskan dan langsung memasuki ruang OK. Setelah itu aku diminta menandatangani informed consent terlebih dahulu, sementara persiapan praoperasi mulai dilakukan. Meskipun aku bisa meniru tanda tangan Nasran sebaik mungkin, tapi semua itu sama sekali tidak berguna di tempat ini. Akhirnya aku menandatangani informed consent tersebut dengan nama aku sendiri sebagai walinya. Ketika diminta mengisi form data pasien, kepalaku mendadak pusing. I don't know anything about him. Anyone help me? Aku tidak tahu tempat tanggal lahirnya, umurnya, serta golongan darahnya. Aku hanya bisa mengisi bagian nama dan alamatnya saja, sisanya blank. Kuserahkan kembali formulir itu pada suster dalam keadaan kosong. Kukatakan bahwa aku hanya tahu pria itu, tapi tidak mengenalnya dengan baik. Semua keluarganya juga sedang berhalangan untuk datang. Syukurlah suster yang berjaga di bagian administrasi itu bisa memahaminya. Dia juga mengatakan di mana aku bisa menunggu Nasran selesai operasi. Aku mengambil ponsel dan membuka aplikasi WhatsApp. Satu nama tujuanku saat ini. Karlan. Assalamualaikum Kak. Nasran ditusuk oleh preman. Sekarang dia ada di rumah sakit. Bunda kasih. Aku tidak mengenal satupun keluarganya. Aku harap kakak bisa bantu. Aku bukan ingin mencari perhatian atau ingin ditemani Kak Arlan, sama sekali bukan. Mereka pernah bersahabat. Pasti Kak Arlan tahu sedikit banyaknya tentang Nasran. Siapa tahu ia bisa menghubungi papanya Nasran. Mungkin. Tak berselang lama, Kak Arlan datang dengan napas terengah-engah. Matanya seperti mencari keberadaanku. Aku melambaikan tangan menginstruksikan kalau aku di sini. Bukannya bertanya tentang Nasran, Kak Arlan malah fokus pada luka di tanganku. Tangan kamu terluka, Alda, katanya meninggikan volume suara. Aku meringis, saking paniknya sampai lupa kalau aku juga terluka. Karlan bergegas mengajakku menemui dokter untuk membalut dan mengobati luka di tanganku. Lain kali, jangan sibuk membantu orang kalau kamu sendiri membutuhkan bantuan. Kak Arlan mengomel sepanjang jalan menuju ruang OK. Aku hanya diam mendengar seperti anak kecil yang diomeli ibunya. Kami baru saja dari mengobati lukaku. Aku berjalan di belakangnya dengan wajah menunduk. Tapi dia lebih membutuhkan bantuan Kak Nasran yang sudah menyelamatkan aku. Karan berhenti dan berbalik. Aku mengerjapkan mata bingung. Bisa nggak jangan buat kakak khawatir sekali saja. Aku dan Karan sudah hampir 1 jam menunggu, tapi belum ada tanda-tanda dokter akan keluar. Aku menceritakan kronologi kejadian dari awal hingga akhir pada Kak Arlan. Lagi-lagi dia mengomel, mengatakan kalau aku tidak boleh naik motor sendirian, apalagi di jalanan sepi. Memang siapa juga yang akan menyangka kejadiannya akan jadi seperti ini. Kak Arlan bicara seolah tidak ada masalah apapun di antara kami. Pulang dak, ini sudah larut malam. Mama kamu pasti khawatir, kakak bisa jaga Ataya di sini, kata Kak Arlan tiba-tiba. Aku menoleh lantas mengangguk. Enggak Kak, aku masih mau di sini. Kulihat Kak Arlan menghela napas pelan. Baju kamu banyak darah, kamu harus bersih-bersih. Wajah kamu juga pucat. Kamu belum makan malam kan? Jangan sampai ingin melihat orang sembuh tapi kamu sendiri sakit. Dari ujung sana terlihat Yani tengah berlari dengan keringat membasahi pelipisnya. Maaf dak, tadi adik gue nangis terus. Gue harus baru bisa kesini setelah mereka tidur. Ini kunci motor lo, kata Yani dengan napas tersenggal-senggal sembari memberikan kunci motor padaku. Yani mengambil tanganku yang luka dan memegangnya hati-hati. Dia melihatku berkaca-kaca sebelum akhirnya menangis sejadinya. Maafin gue, ini semua salah gue. Lo dan Pak Nasran jadi korban karena gue. Maafin gue dak. Aku menggenggam tangan Yani erat. Ini bukan salah kamu. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Kita sama-sama berdoa yang terbaik untuk Nasran. Jawabku menenangkan.
Walau dalam hati rasanya masih gusar karena dokter belum juga keluar dari ruang operasi. Klek, panjang umur. Dokter keluar, sontak kami berdiri dengan was-was, berharap yang dikatakan dokter adalah suatu hal yang melegakan. "Bagaimana dok?" katanya Kak Arlan. "Pasien kritis." Bersambung.